Halo teman-teman semua, selamat istirahat ya. Alhamdulillah pada hari ini kita cukup oke. Kita cuan di emiten cuan brand Pani juga. PTRO juga mungkin ada yang cuan mungkin. Bagi teman-teman yang kemarin menonton video kita, insya Allah hari ini mungkin bisa dapat profit ya. Insya Allah kalau beli itu juga. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas beberapa emiten selalu yang di request di grup. Yang pertama ada cuan, kita bahas cuan juga. Cuan nyangkut di 8.900, ini cukup lumayan ya. Pada hari ini cuan menguat 1,02% di harga 7.425. Pada pagi hari dia kasih kita serok di 7.000, terus terbang sampai 7.700-an lah ya untuk emiten cuan. Kita alhamdulillah. Ini bagi omnya yang nyangkut di emiten cuan mungkin lupa nggak average down ya. Untuk cuan masih sama, strateginya itu masih sama. Serok di harga 7.000 sampai 6.500 ya, segitu aja. Untuk serok pertama ya, piramid serok pertama 7.000 sampai 6.500. Bagi omnya yang nyangkut di 8.900 boleh AVD ya. AVD di harga 7.000-an sampai 6.500, mohon maaf. Begitu. Targetnya cuan itu sampai ke 8.000 lagi guys, 8.000 sampai 8.500. Ya begitulah. Untuk targetnya cuan ada di 8.000 sampai 8.500. Jadi kalau mau serok di 7.000 sampai 6.500 itu area yang bagus lah untuk serok cuan. Begitu ya bagi omnya yang mau serok cuan. Teman-teman yang lain juga masih menarik ini untuk cuan. Terus gunakan momentum ini, gunakan atau manfaatkan sebaik mungkin untuk mendulang cuan ya. Masih menarik kok untuk day trade, untuk trading harian, scalping itu masih oke emiten cuan ya. Yang kedua ada BRPT. BRPT nyangkut di 820, nggak nyangkut ini ya. BRPT hari ini menguat 1,23% di harga 820. Berarti baru beli hari ini. Untuk BRPT secara teknikal dia sudah mulai menarik untuk BRPT ya. Boleh dipantau untuk BRPT ini teman-teman. Sudah mulai menarik, baru mulai menarik, belum menarik ini. Baru mulai. Kalau dia besok bikin candle hijau satu lagi, misal besok bikin candle hijau, dia closing di 840 aja lah. Itu udah sinyal yang bagus untuk BRPT. 840 BRPT sinyal yang bagus ya. Itu harus di sana, harus. Kalau dia closing di 840, kalau closing di 840 atau 850 itu potensi lanjut naik ini sampai ke 880. Bahkan bisa nutup gap juga. Ini gap dia kan lumayan nih. Dari 845 sampai 900-an lah, itu berapa persen itu? Lumayan. Jadi boleh dipantau untuk BRPT ini bagi teman-teman yang belum punya BRPT pun boleh ya. Yang belum punya BRPT boleh lah. Boleh dicicil-cicil untuk BRPT-nya, silahkan. SL dekat di 800 dulu aja. Closing di bawah 800 dihindari dulu. Tapi kalau melihat kondisi saham-saham Prajogo Pangestu yang lagi on fire untuk hari ini ya, potensi besok menarik sih. Potensi menarik. Yang penting 800 ini harus dijaga oleh BRPT. Target dekat dia ke 840. Kalau besok closing 840 maka lanjut ke 870.
sampai 880. Jika closing di sana hari Jumatnya misalnya, hari Jumat misal closing di 880, maka potensi lanjut ke 900, tapi nggak bakal secepat itu menurut saya. Untuk emiten Prajogo Pangestu nggak akan secepat itulah, ada jeda waktu mungkin 1 mingguan kalau mau on track sampai ke atas lagi. Apalagi BRPT ini termasuk saham Prajogo Pangestu yang paling lelet menurutku dibanding yang lain ya. Ini termasuk yang paling lelet, maka harus sabar kalau punya BRPT. Seperti itu untuk BRPT. Lanjut, ada saham yang ketiga, yaitu Buka. Buka punya di harga 150. Berarti jajan sore Buka ini. Buka hari ini menguat 9,35% di harga 152. Apakah menarik dari teknikal? Kita coba cek terlebih dahulu. Dari teknikal, Buka sedikit mengerikan ya, karena dia posisi udah di atas guys. Saya itu paling menghindari pembelian saham yang sudah seperti ini, karena potensi dibandingnya lebih gede gitu. Terkecuali kalau omnya beli Buka ini untuk jajan sore, beli sore jual pagi BSJP gitu boleh. Jajan sore aja, besok pagi udah dijual lagi, itu boleh. Untuk Buka boleh kalau niatnya seperti itu. Tapi kalau niatnya untuk di hold dalam jangka 3 hari 2 hari gitu misal, itu sangat tidak disarankan ya. Potensi Buka itu ada target dia sampai ke 170 untuk Buka. Tapi dengan kondisi teknikal yang sudah sangat tinggi seperti ini, lebih sehatnya Buka itu bikin sideways dulu di sini misalnya. Bikin sideways baru dia naik ke 170 gitu. Jangan langsung dihabiskan targetnya minggu ini, karena itu sangat bahaya. Bahaya kena UMA, kena suspend juga, dan itu nggak akan sehat. Menurutku nggak akan sehat. Kenapa? Kalau Buka kok dihabiskan targetnya pada minggu ini, maka pada minggu besok Buka malah berpotensi untuk koreksi dalam gitu. Misal ya, besok ini candle weekly ini kan, candle weekly-nya dijebolin sampai 170 misal, jebol sampai sana. Pada minggu besok itu bakal berpotensi untuk kena banting malah. Karena apa? Karena dari MACD dan RSI-nya juga udah sangat dipucuk gitu. Maka lebih sehatnya mending dia koreksi dulu pada hari Kamis atau Jumat ya, koreksi 2 hari atau koreksi 3 hari lah. Koreksinya itu nggak koreksi dalam ya, koreksi sehat aja. Jadi dia koreksi sehat dari 150 koreksi ke 140, terus bikin sideways dulu di sini 2 hari atau 3 hari baru lanjut cus lagi ke 170. Itu malah lebih oke menurutku. Potensi untuk dibanting dalam ke 100-an lagi akan susah kalau gitu. Tapi kalau misal besok kok langsung ke 170 dalam 2 hari besok, 2 hari ke depan langsung ke 170, itu potensi untuk dibantingnya lebih besar gitu ya. Ingat kata-kataku, sesuatu yang naiknya cepat, turunnya pun pasti akan cepat. Maka harus pelan-pelan aja kalau mau turunnya pelan gitu untuk Buka. Omnya hati-hati ya, pasang aja. Target dia ke 100, bentar, targetnya kasih deket aja 155 jebol lanjut ke 160 gitu aja. Untuk Buka ini harap berhati-hati karena udah sangat dipucuk. Oke, bagi teman-teman yang belum punya Buka harap di skip saja. Lanjut, ada saham yang keempat yaitu TLKM. TLKM hari ini menguat 6,90% di harga 2480. Dari teknikal apakah menarik? Ada pembalikan arah ya dari TLKM ini. Oke lah, lumayan menarik untuk TLKM. Dia closing di atas garis warna ungu. Potensi besok kemana? 50% kalau kayak gini. Oh mohon maaf, kalau kayak gini 60% potensi naik. 60% potensi naik. Potensi ya. Potensi naik terdekat ke 2530 lah.
2520, 2530. Kalau break 2530, potensi lanjut lagi 2550. Itu untuk TLKM ya. Tapi kalau bandarnya ini niat, potensi bisa lebih tinggi lagi, ini sampai 2600 pun bisa. Kalau niat 60% berpotensi naik untuk TLKM, ada indikasi dia pembalikan arah juga. Lumayan oke untuk TLKM. Kalau mau masuk silahkan, mau masuk itu boleh di 2480 sampai 2460. Enggak, 2480 sampai 2440. Jadi 4 tick area beli. 2480 sampai 2440, SL-nya di 2420. Gitu aja kalau mau masuk TLKM. Target TP di 2530, 2550. Kalau jebol potensi ke 2600. Itu untuk TLKM ya. Seperti itu saja. Lanjut, ada saham yang kelima yaitu Adaro. Adro punya di 2300. Oke, hari ini dia menguat 4,19% di harga 2240. Lumayan, ini hari ini IHSG-nya bagus ya. IHSG-nya bagus. Oke, untuk Adaro berpotensi naik juga untuk hari esok. Berpotensi naik ke 2470 sampai 2470. Potensi naik ke 2270 sampai 2300 untuk Adaro berpotensi. Nah, saya kasih potensi kalau si bandarnya punya niatan untuk mempercantik chartnya Adaro atau punya niatan untuk menarik ya, biar menarik lagi Adaro, maka dia besok wajib closing di 2300. Kalau nggak 2300 ya di 2270. Itu wajib closing di sana. Kalau bandarnya punya niatan mau menarik. 2270 sampai 2300 wajib closing di sana. Kalau nggak mampu ke sana, ya udah, dia bakal balik lagi, turun lagi gitu. Soalnya apa? MACD dia udah kayak gini. Ini memang MACD yang nggak saya sukai ya, yang kayak gini. Tapi RSI dia guys yang perlu kalian perhatikan, RSI dia itu bagus. Maka kalau bandarnya punya niatan untuk menaikkan harga Adaro, ya udah wajib closing di 2270 sampai 2300. Closing di sana potensi lanjut sampai 2400 ya. Itu untuk Adaro ya. Seperti itu. Lanjut, ada saham yang terakhir yaitu Inco. Inco hari ini closing kuning aja di 2710. Inco ini salah satu saham yang membagongkan menurut saya. Kemarin kita rekom Inco karena dia itu di sini bagus. Sayangnya nggak direalisasikan oleh bandarnya. Dia bikin candle merah, hari ini merah lagi, maka harap dihindari terlebih dahulu. Untuk Inco ya, harap dihindari terlebih dahulu. Weekly-nya pun jebol, daily-nya jebol, maka untuk Inco sangat tidak menarik. Jangan dilirik terlebih dahulu untuk Inco-nya. Kalau sudah terlanjur nyangkut, maka tunggu saja di harga bawah. Tunggu di harga bawah, dia berpotensi ke 2400 parahnya. Bisa parah sampai 2400. 2400-nya jebol, potensi lanjut ke 2500. Maka untuk Inco, harap berhati-hati dulu. Dia punya support dekat di 2680, 2690, 2680 dia nggak boleh dijebol untuk hari esok. Kalau dijebol maka sudah, tinggalkan dulu ya. Kita rekom Inco pun gagal, kena SL, saya juga kena SL kemarin. Cut loss juga kok sama. Kita cut loss bareng, cuan bareng. Seperti itu ya untuk analisa pada malam hari ini. Semangat semuanya. Bye bye.